Halo semua, ketemu lagi dengan saya Agustinus Nugroho dari Admin Cerdas Indonesia. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial komplit bagaimana caranya mendesain atau mendekor toko Shopee dari nol sampai jadi bagus. Nah, kemungkinan kamu udah punya toko di Shopee, lalu kamu berpikir, aduh ini kok tokonya biasa-biasa aja ya. Ya orang datang sih, tapi nggak beli. Nah, kemungkinan karena toko kamu di Shopee ini nggak menarik. Nah, kali ini kita akan bikin gimana caranya sampai menarik. Pada video kali ini saya akan mengajarkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat logo. Nah, logo ini buat apa sih? Sebetulnya logo itu untuk branding kamu. Jadi misalkan kayak gini ya. Kalau logo kamu bagus, hopefully customer akan mengingat logonya. Kalau mereka sudah ingat logonya, hopefully mereka akan mengingat namanya. Kalau mereka sudah ingat namanya, ini udah yang paling bagus nih. Jadi mereka bisa masukin namanya di Shopee, aplikasi Shopee, keluar dong tokomu, lalu tokomu diklik, barang-barangmu ada semua. Nah, disinilah customer akan melihat, oke, ada barang A, ada barang B, ada barang C. Kemungkinan barang kamu dibeli akan jauh lebih tinggi. Bahkan mereka nggak cuma beli satu barang, bisa-bisa mereka beli banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat banner. Ya, banner toko online. Sebetulnya banner ini mirip. Fungsinya yang pertama yang udah pasti adalah mempercantik, ya. Jadi kelihatan bagus tokonya. Nah, yang kedua, banner ini berfungsi untuk menyampaikan informasi. Karena dia ada yang di paling pertama dan gambarnya gede. Mungkin kamu sedang promo, mungkin kamu sedang grand opening, atau sekedar menyampaikan ini loh toko saya menjual apa. Nah, kamu bisa lakukan itu semua dari banner. Yang ketiga, saya akan mengajarkan bagaimana cara mendekor toko Shopee. Mendekornya bukan hanya logo dan banner, tapi betul-betul mengubah tampilan toko kamu dari tampilan yang standar menjadi tampilan yang keren. Nah, Shopee sendiri punya fitur dekorasi toko, tapi jarang sekali orang-orang yang memanfaatkan fitur ini. Kenapa demikian? Karena kelihatannya susah, padahal sama sekali tidak. Nah, kalau dekor toko kamu bagus, nah analoginya kayak gini ya. Kamu jalan-jalan di mall, kamu kelihatan sebuah toko, oke, sudah ada namanya, sudah ada logonya, dan lain-lain. Lalu kamu masuk ke toko itu. Ya, ternyata tokonya biasa banget. Misalkan jual baju ya, raknya ya rak standar aja, lalu nggak ada cat dindingnya cuman putih gitu doang. Nah, kamu akan merasa kayak ini toko beneran nggak sih, barangnya bagus nggak sih? Lain cerita kalau kamu masuk ke sebuah toko, sudah ada namanya, dalamnya bagus banget, raknya spesial, ditata dengan baik menggunakan desain interior. Ini akan membuat sebuah wow factor. Nah, sama juga toko kamu di Shopee, dengan yang namanya dekorasi toko Shopee ini, saya harap customer-customer kamu akan merasa, wow, tokonya bagus. Kalau mereka merasa bagus, mereka akan lebih mudah percaya. Nah, ini tokonya bagus, kelihatannya yang punya niat, mestinya packagingnya juga bagus, hopefully servisnya juga bagus. Coba deh saya beli di sini. Oke, tanpa menunggu lama-lama, yuk kita belajar bagaimana cara mendekor toko Shopee. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, ada sebuah pesan sponsor ya. Kalau kamu merasa bahwa video ini oke, video ini membantu kamu dalam berjualan online, jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya kalau nanti kita mengupload video-video baru yang berisi tutorial-tutorial yang baru, kamu akan langsung mendapatkan notifikasi. Yuk kita mulai belajar. Oke, kita akan mulai dengan membuat logo online shop untuk all shop kamu ya.
Jadi sebetulnya logo ini sepertinya remeh, tapi sebetulnya logo ini penting banget loh. Karena begini, logo itu artinya adalah brand kamu. Ini berguna untuk branding kamu. Tujuannya apa sih branding itu? Supaya toko kamu nanti diingat oleh customer kamu. Jadi mereka kalau misalkan sudah kenal dengan logo kamu, mungkin sudah tahu namamu, mereka akan langsung masuk ke apps-nya Shopee, mereka akan langsung ketik nama tokomu, udah langsung keluar tuh tokomu. Nah, karena toko kamu bisa diingat, keluar, hopefully juga penjualannya juga bagus. Nah, untuk mengganti logonya di Shopee itu simple, kita masuk ke profil toko, lalu di sini ada bulatan kecil yang tulisannya ubah, kita klik di sini. Nah, di sini nanti kamu bisa pilih file untuk logo toko online kamu. Nah, cuman untuk kali ini saya kepingin ngajarin kalian sedikit tips untuk membuat logo toko online. Kita akan membuat logo ini menggunakan yang namanya Canva. Jadi kita masuk dulu ke Google, lalu kita langsung ketik Canva logo. Oke, di sini udah kelihatan. Kita klik yang paling atas, masuk ke sini. Nah, lalu di sini kita akan mendapatkan pilihan, ya, pilihan-pilihan logo. Nah, yang kamu perlu lakukan hanya memilih logo yang kira-kira apa ya, kira-kira cocok dengan punya kamu. Lalu kita klik aja. Sekarang saya kasih contoh sedikit. Misalkan seperti ini, kita klik yang flower shop ini, lalu kita klik use this template. Nah, dia akan langsung masuk ke editornya. Ini kan istilahnya apa ya, logo yang saya pilih ini benar-benar simple. Nah, kalau kamu kepingin, let's say, mencari logo-logo lain, kamu bisa langsung klik di sini yang di search ini, langsung di enter shop. Nah, banyak nih, ya kan? Tinggal kita lihat-lihat aja kira-kira kamu suka yang mana. Kalau saya, kayaknya saya pakai yang ini aja deh. Nah, sekarang kita tinggal edit di sini. Kita double klik di tulisannya, lalu kita kasih. Saya kecilin sedikit ini tulisannya, jadi ini dari 119. Saya kasih ke, let's say 104. Nah, dia sudah ada di tengah sekarang. Lalu karena saya bukan flower shop, saya akan ganti ini dengan tagline deh. Karena sehat itu harus. Oke, lalu saya kira untuk logonya yang ini, logogramnya ini saya nggak terlalu suka. Saya akan langsung klik, langsung delete. Lalu saya akan cari logo yang lebih sesuai. Misalkan coba kita lihat daun deh, leaf. Nah, logo ini saya kayaknya cocok. Saya kecilin dikit, lalu saya kasih ke tengah. Nah, kira-kira logo toko online-nya sudah jadi seperti ini. Sekarang kita download aja. Saya pilih yang JPG karena size-nya lebih kecil. Jadi saya download, lalu saya pilih foldernya. Saya save di sini. Oke. Lalu kita tinggal upload di Shopee. Kita klik ubah di sini. Lalu kita masuk ke logonya ini tadi, filenya yang tadi sudah kita download, lalu kita klik open. Nah, ini agak kira-kira kan dia udah bener ya di tengah ya. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, di sini dia sudah berganti. Jangan lupa yang terakhir kita klik simpan. Nah, sekarang logo kamu sudah jadi. Kamu sudah melakukan upload di Shopee. Kita akan lanjutkan dengan tips dan triks mempercantik toko kamu di Shopee.
berikutnya. Oke, banner yang pertama kali akan kita buat adalah banner yang melambangkan atau mengindikasikan ini toko kamu. Nah, banner inilah yang nantinya akan dilihat customer pertama kali pada saat dia masuk ke toko kamu. Nah, otomatis kita mesti bikin ini semenarik mungkin. Sekarang kalau kita lihat dulu di sini, ini profil toko. Nah, di sini ada tulisan ubah foto utama. Ini adalah tempat kamu masukin banner kamu. Kita kasih gambar dummy dulu ya. Misalkan kayak gini. Nah, di sini dikatakan bahwa dimensi yang disarankan adalah 1200 kali 600 piksel. Otomatis kita harus bikin banner yang seperti itu. Oke, kita sekarang akan bikin bannernya. Kita masuk dulu ke Canva. Kalau kamu belum punya akun, kamu bisa daftar dulu, gratis daftarnya, ikutin aja. Sekarang kita langsung buat ya bannernya. Kira-kira yang akan saya tampilkan nanti seperti ini modelannya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke create a design, lalu kita tulis 1200 kali 600 ya. Lalu kita create new design. Nah, di Canva ini udah ada banyak template-nya. Kamu bisa pilih satu-satu ya, yang menurutmu gimana ya, cocok dengan toko kamu. Nah, sekarang coba saya masuk aja kayak ini. Saya ketik shop. Lalu saya pilih kira-kira yang apa ya, yang cocok yang mana gitu ya. Kebanyakan ini masih yang sifatnya apa ya? Masih kebanyakan itu yang fashion-fashion. Jadi saya akan pilih, nah yang ini aja. Oke, langsung kita klik di sini, dia akan muncul. Tinggal kita ubah edit sedikit-sedikit ya. Ini kan namanya Little Mix Bakery. Kita akan ganti dengan Mugo Herbal Shop. Lalu kita kasih tagline, karena sehat itu harus. Visit us ini saya nggak terlalu apa ya, saya nggak terlalu penting rasanya, tapi let's say kita kasih establish 2021 kayak gitu ya. Nah, untuk gambar awalnya udah jadi, sekarang saya nggak mau nih backgroundnya ini. Kenapa? Karena ini kan cake ya. Sekarang akan saya ganti backgroundnya, kita masuk ke tab photos. Lalu kalau kita herbal, let's say kita pilihnya vegetable ya. Jadi apa ya, sayur-sayuran deh, kira-kira kayak gitu yang mendekati. Jadi kita bisa tulis ini, kita bisa pilih salah satu, atau mungkin kalau misalkan bisa uh, herbs, nah misalkan kayak gini, tinggal dipilih. Yang pasti pilihnya yang free ya, kayak gitu. Jadi jangan pilih yang bayar karena ini benar-benar akan berbayar. Coba let's say modelannya seperti ini, saya akan delete dulu backgroundnya. Tinggal kita klik, kita delete, lalu kita klik fotonya, kita kasih send to back. Kayaknya nggak terlalu bagus deh. Bakal ketutupan ya sama yang ini. Saya ganti yang tadi aja, vegetable. Jadi yang kira-kira gambarnya lebih apa ya? Lebih abstrak lah ya. Nah, ini kelihatannya kan udah sayur-sayur ya. Sekarang kita send to back, lalu kita gedein gambarnya. Oke, kira-kira seperti ini. Tinggal saya mau ganti dulu filternya. Saya kasih yang summer aja, biar dia gambarnya lebih warm ya, supaya kelihatan lah herbal beneran. Nah, kayak gini jadinya. Gampang kan ya? Lalu tinggal kita download. File type bisa PNG, file type-nya kalau saya biasanya lebih ke JPG karena
Kalau kita bayangin orang kan akan buka Shopee lewat mobile phone ya, lewat smartphone. Jadi gambarnya itu nggak perlu yang terlalu gede-gede banget. Oke, langsung saya klik download. Dia sedang downloading sekarang. Lalu tinggal kita masukkan ke sini. Mugo Herbal Shop JPEG image sudah benar, lalu kita klik save. Oke, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi. Kita ubah foto utamanya, lalu kita masukkan foto yang tadi sudah dibikin. Oke, kita klik open. Oke, konfirmasi. Nah, sekarang dia udah ada nih gambarnya, foto utamanya. Tinggal kita klik simpan. Oke, kalau kita masuk lagi ke profil toko kita, sebentar, kita cek dulu. Nah, ini masuk ke profil toko, dia sudah berubah ya. Jadi, membuat bannernya semudah itu. Yang penting kreatif aja ya waktu menggunakan Canva. Bisa dipelajari banyak fitur-fiturnya. Setelah itu kamu bisa bikin benar-benar banner yang oke. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, ada satu pesan sponsor dari Admin Cerdas Indonesia. Berjualan di marketplace itu emang top banget. Kenapa? Karena banyak pengunjungnya dan pengunjungnya datang ke marketplace memang kepingin belanja. Nah, kalau kamu kepingin punya omset yang wow, profit yang wow, lebih baik kamu berjualan di lebih dari satu marketplace. Kenapa demikian? Mirip dengan toko offline nih cara pikirnya ya. Kalau ingin meningkatkan penjualan, maka kamu harus buka cabang. Nah, tapi mengelola banyak marketplace itu nggak mudah. Yang pertama, kamu harus make sure produknya ada semua. Yang kedua, kamu harus make sure juga stoknya sinkron. Nah, dengan Admin Cerdas Indonesia, kedua hal ini menjadi sangat mudah sekali. Kamu bisa melakukan upload ke marketplace hanya dengan satu klik, dan kamu bisa melakukan update stok secara otomatis sehingga stok kamu akan sinkron. Admin Cerdas juga sudah menggunakan API resmi dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, semua yang dilakukan Admin Cerdas adalah resmi. Jadi, jangan tunggu lama-lama, kamu bisa klik link di deskripsi untuk mencoba fitur-fitur Admin Cerdas. Coba dulu, gratis. Oke, sekarang kita akan masuk bagian ketiga dari proses mendesain toko Shopee. Sayang sekali, banyak orang yang nggak menggunakan fitur dekorasi toko Shopee. Kenapa demikian? Karena seolah-olah seolah-olah ini susah nih. Jadi kelihatannya itu seperti blok-blok macam-macam ya. Jadi kita bingung ini harus diapain, caranya gimana. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan kasih betul-betul detail ya. Jadi saya akan kasih bagaimana caranya membuat kerangkanya dulu, lalu bahkan saya akan masuk sampai membuat desainnya. Sekali lagi saya akan menggunakan Canva. Lalu kita akan melihat hasilnya seperti apa. Oke? Sekarang untuk memulai mendekor toko Shopee, kita masuk ke tab yang bagian kiri. Ini di bagian toko ada yang namanya dekorasi toko. Kita klik di sini. Nah, dia akan memunculkan halaman seperti ini. Kita klik ubah dekorasi untuk mulai. Nah, sekarang kita tiba di halaman ini. Disinilah orang-orang mulai keder. Aduh, ini diapain ini ya? Ini kok membingungkan sekali. Nah, saya akan jelaskan mekanismenya sedikit. Di bagian kiri ini adalah semua template. Oke, kita bisa kasih video, kita bisa kasih produk, kita bisa kasih produk berdasarkan kategori. Kalau kita kepingin membuat sebuah elemen atau kerangkanya itu kita masukkan ke toko online kita, kita tinggal drag and drop, gampang banget. Misalkan satu foto nih ya,
Kita kepingin di bawahnya deskripsi ada satu foto. Kita langsung drag and drop ke sini. Nah, dia bertambah satu foto. Nah, desainnya seperti apa? Nanti desainnya kita desain sama-sama ya. Di sini kamu bisa menggunakan kreativitas kamu sebagus mungkin. Tapi kalau saya sih, saya lebih suka pakai template bikinannya Shopee, bawaannya Shopee. Karena saya ngeliat sih, wow ini template-nya bagus-bagus banget sih. Nah, sekarang coba kita klik ya, template. Nah, di sini Shopee akan memunculkan template-template desain toko. Misalkan di sini sudah ada sudah ada deskripsinya juga. Fashion word berarti ini untuk fashion, all in one mungkin untuk toserba ya. Ada beauty buys mungkin untuk kosmetik-kosmetik dan lain-lain. Dan masih ada beberapa template lainnya. Nah, karena toko yang akan saya gunakan ini adalah toko menjual kebutuhan herbal, jadi kesehatan-kesehatan, saya kepingin pakai yang utamakan produk. Sekarang kita masuk ke coba sekarang. Kita klik dulu. Nah, pada saat kita melakukan klik coba sekarang, Shopee sudah memberikan kerangkanya di sini. Nah, jadi dia pakai, misalkan yang ini dia pakai satu foto, pakai satu foto, pakai satu foto, ya hampir rata-rata semua satu foto dan produk pilihan. Nah, di sini bukan berarti kita harus paten ngikutin punyanya Shopee. Kita tetap bisa edit. Nah, tadi kan sudah saya kasih bagaimana caranya kita memindahkan template dari tampilan ini ke sini. Nah, ini yang sudah sampai di sini itu juga bisa dihapus. Misalkan nih, saya di sini kan ada satu foto brand logo here official shop. Eh, Kalau buat saya ini nggak terlalu penting karena di atasnya udah ada nih, udah ada logo saya, udah ada namanya, ya. Nah, jadi saya akan klik ini tempat sampah. Artinya dia akan membuang. Oke, sudah tidak ada. Yang saya kepingin punya ini adalah foto dengan beberapa area klik. Berarti tinggal saya masukkan drag and drop di sini. Nah, sisanya saya kira plus minus oke, mungkin nanti akan ada yang saya kurangin, mungkin akan ada yang saya tambah, tapi plus minus hanya seperti ini. Kita tinggal membuat atau mengupload desainnya. Jadi nggak ada masalah ya. Misalkan kalau upload, kita tinggal masuk di sini upload foto. Jadi kita klik di sini foto dengan beberapa area klik, lalu kita klik upload foto, lalu kita pilih fotonya. Sama juga dengan satu foto, kita klik di sini, lalu kita upload foto. Nah, foto yang mana? Sebetulnya simpel banget seperti itu. Nah, nanti akan saya upload semuanya, tapi saya akan masuk proses desain terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses desainnya ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk proses desain nih. Jadi, Shopee sudah memberikan kita aba-aba. Misalkan kalau kita melihat foto dengan beberapa area klik. Nah, yang diminta Shopee seperti apa spesifikasinya? Jadi kayak gini. Lebarnya 1200, tinggi antara 100 sampai 2200, maksimum ukuran file 2 mega. Format foto yang diizinkan JPG, JPEG, dan PNG. Nah, maka kita harus kita harus mengikuti guideline-nya Shopee karena memang template ini atau dekorasi toko Shopee ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Shopee sehingga nanti toko kamu kelihatan bagus. Jadi harus diperhatikan ya untuk spesifikasi fotonya. Sekarang kita mulai proses desainnya. Seperti biasa, saya akan menggunakan Canva. Saya bukan desainer. Saya kira kalau Canva ini sebuah tools yang benar-benar friendly banget untuk orang yang nggak bisa desain kayak saya. Dengan tools ini kelihatannya saya bisa kasih desain-desain yang bagus. Oke. Nah, tadi kan sudah diberikan spek ya 1200 lalu tingginya bisa 100 sampai 2200. Nah,
untuk toko saya kepingin semua desainnya nanti kotak. Jadi 1200 kali 1200. Tinggal diketik aja di sini 1200, 1200. Lalu kita klik create new design. Nah, di sini sudah ada beberapa template-nya. Sekarang saya cari aja template-nya yang produk. Kira-kira ada seperti ini. Bagus nih yang ini. Oke, tapi kayaknya ini nanti kepotong, jadi saya akan sedikit pindahin ke sini. Lalu ini saya ke bawahin juga. Lalu ini saya bawahin juga. Oke. Nah, kira-kira ini fotonya udah kelihatan bagus. Sekarang saya akan kasih upload produk saya. Nah, ini foto-fotonya produk saya. Sudah saya upload. Kalau kamu mau upload, tinggal klik upload media. Jadi misalkan seperti ini, kita klik dulu upload media, kita klik dari device. Misalkan kalau kita mau klik minyak telon, ya kita kasih ini. Nah, dia nanti akan upload. Nah, kalau sudah upload, sekarang kita bisa menggunakan foto-foto ini untuk dimasukkan ke desain ini. Caranya gampang banget, tinggal ini diklik, di drag, kita masukin ke sini. Nah, dia udah jadi fotonya kita nih. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, kita udah punya 3 foto yang sekiranya oke ya secara desain. Sekarang kan ini bukan back in stock, saya akan kasih essential. Lalu saya gedein dikit yang di sini supaya kelihatan. Oke. Lalu kita kasih essential oils. Hanya Nah, misalkan jadi desainnya seperti ini. Lalu saya juga akan kasih desain yang untuk satu foto yang tadi di sini. Saya akan kasih langsung saja masuk ke foto yang ini, berantas angin. Kita gedein fotonya. Nah, kira-kira seperti ini. Kayaknya backgroundnya dari fotonya juga udah cukup nyambung. Yang terakhir, ini kalau mau add page, tinggal diklik di sini. Tinggal masuk ke yang copy lanang. Oke, kita kasih supaya dia agak kecil ininya. Lalu saya gedein juga. Kayaknya yang di sini agak kurang karena ini putih ya. Lalu saya gedein di sini. Lalu kita tengahin. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Lalu saya akan tambahin teks nih supaya kelihatannya oke. Ini kelihatannya mantep nih. Ini kan kopi lanang ya, jadi lanang banget nih tulisan. Oke, saya kasih tulisan kopine wong lanang. Ini karena masih kegedean, saya kecilin kira-kira jadi 104. Oke. Lalu saya pindah ke paling bawah. Nah, kira-kira desainnya seperti ini. Bukan desain yang terbaik, sekali lagi saya bukan desainer, tapi paling tidak kalau orang melihat ini cukup oke lah ya. Cukup kelihatan niat gitu ya. Nah, sekarang saya akan download. Saya biasanya pakai JPG saja. Oke, di sini. Kalau sudah kita ekstrak dulu.
kira-kira di sini ya. Nah, jadi kita sudah melakukan proses desain, sekarang tiba saatnya kita kembali ke halaman Shopee Seller Center dan kita akan masukin desainnya satu persatu. Oke, kita kembali ke halaman dekorasi toko Shopee kita. Nah, di sini kita udah punya image-nya, kita udah punya desainnya. Sekarang waktunya kita memasukkan desain ini ke dekorasi toko Shopee. Yang pertama-tama saya lakukan, saya akan buang dulu beberapa template yang saya nggak suka. Yang pertama yang ini, brand logo here official shop. Ini saya kira nggak terlalu penting karena sudah ada logo saya di sini. Jadi saya akan klik tempat sampah, lalu saya juga tidak mau ada ini, satu foto ini. Jadi saya akan klik tempat sampah juga. Lalu akan saya mulai proses desainnya. Yang saya mau ada di sini adalah foto dengan beberapa area klik. Nah, ini saya kepingin tambahin di sini nih. Lalu saya klik upload foto. Dan saya pilih desain yang tadi, essential oil nih. Oke, kita konfirmasi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengatur area foto. Ini untuk menambahkan link-link ke gambar kamu. Jadi misalnya nanti customer kamu klik lavender, dia akan langsung masuk ke essential oil lavender. Jadi halaman produknya. Sekarang kita klik atur area toko. Cukup simple, kita pindahkan aja di sini, lalu kita make sure ini semua tercover. Oke, kira-kira di sini, lalu kita klik tambahkan hyperlink. Kita masuk ke halaman rincian produk, lalu kita cari yang lavender. Nah, ini di sini. Oke, kita klik, lalu kita konfirmasi. Nah, ini karena fotonya ada 3, kita tambahkan 3 area link. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita gedein dikit supaya mencakup semua gambarnya. Oke, kira-kira udah mencakup. Ini yang eucalyptus. Jadi kita klik tambahkan hyperlink, masuk ke halaman rincian produk, dan kita cari yang essential oil yang eucalyptus. Kita klik, lalu konfirmasi. Terakhir foto yang citronella. Sama prosesnya, kita bikin dulu grid-nya. Udah tercakup semua, lalu kita tambahkan hyperlink. Lalu masuk ke halaman rincian produk. Masuk ke citronella. Oke. Yang terakhir saya kepingin tambahin untuk essential oil. Jadi ini nanti bisa masuk ke kategori produknya kita. Oke, kita tambahkan hyperlink, lalu kita masuk ke kategori toko. Nah, di sini saya sudah bikin kategori tokonya, nanti akan saya kasih contoh bagaimana cara bikinnya. Kita klik essential oil, lalu konfirmasi. Oke, kita klik konfirmasi di sini, sistem Shopee akan menyimpan. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke foto kedua nih. Kita ganti fotonya di sini, upload foto. Lalu saya akan masuk yang ke berantas angin dulu deh. Oke, konfirmasi. Lalu kita juga harus masukin link juga di sini karena foto ini nantinya bisa diklik. Halaman rincian produk, lalu kita cari yang berantas angin. Oke. Masuk konfirmasi, lalu kita klik simpan. Shopee akan menyimpan fotonya terlebih dahulu beserta linknya, lalu kita lakukan hal yang sama untuk foto yang ini.
Saya masukin punyanya Kopi Lanang, lalu klik konfirmasi, lalu kita cari yang punyanya Kopi Lanang. Oke, nggak lupa kita klik simpan, biar Shopee menyimpan dulu gambarnya dan linknya. Oke, yang di sini saya merasa nggak perlu deh, saya klik tempat sampah aja. Jadi seperti ini. Nah, sekarang gambarnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke produk pilihan nih. Kita klik di sini. Nah, di sini yang harus kita yang harus kita berikan adalah produk-produk yang kamu kepingin customer itu beli produk-produk ini. Mungkin dari sisi profitnya dia bagus atau dari sisi penjualannya dia emang tinggi. Jadi nantinya customer bakal puas karena sudah banyak orang yang puas, selalu kasih rating kamu tinggi. Oke, yang pertama-tama kita ganti dulu judulnya. Kalau penjualan tertinggi ini kan kayak kaku banget ya. Jadi saya akan mungkin terlaris di Instagram. Lalu tambah produknya, kita klik manual. Nah, di sini kita tambah produk yang memang kita kepingin mereka beli. Saya akan tambahkan yang pertama Kopi Lanang. Yang kedua berantas angin, yang ketiga essential oil eucalyptus, yang keempat adalah Leo Curmin. Oke, konfirmasi. Nah, sekarang produknya sudah ada di sini, kita tinggal klik simpan. Oke, mungkin bisa kamu tambahkan satu lagi. Saya juga lebih suka ada 2-3 kategori ya. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 3 nih. Jadi supaya tampilan toko Shopee-mu nggak terlalu cluttered ya. Jadi saya akan ganti apa sih? Judulnya akan saya ganti mungkin adalah untuk buah hati Anda. Sama saya akan pilih produk-produk yang memang untuk buah hati. Untuk anak ya, jadi jamu anak ramuan sehat. Mungkin saya tambahkan minyak telon. Lalu saya tambahkan juga serbuk dingin. Sama yang terakhir, essential oil yang eucalyptus lagi. Saya konfirmasi. Oke. Nah, di sini sudah hampir selesai. Sekarang kita masuk ke toko berdasarkan kategori. Nah, di sini sebetulnya kamu bisa membuat kategori-kategori tertentu untuk barang kamu. Di sini kan saya sudah kasih ini ya, kesehatan stamina pria, untuk buah hati, essential oil, dan lain-lain. Nah, di sini yang saya nggak kepingin ada itu perawatan bayi, perawatan diri, suplemen makanan, sama new arrival ini saya hapus dulu. Lalu saya tambahkan kategori lagi satu. Nah, kalau kamu mau membuat kategori baru, itu masuk di atur kategori tokomu. Kita klik di sini. Oke, misalkan saya mau tambah kategori, let's say apa ya, sedang diskon gitu ya. Kita klik, tambah produk, lalu kita pilih nih. Misalkan apa ya, kapsul pusaka lanang. Misalkan ini, kita konfirmasi. Nah, produk sudah berhasil ditambahkan. Nah, kalau nanti kamu kepingin mengaktifkan kategorinya, ini tinggal klik di sini. Oke, kategori telah berhasil diubah. Untuk memastikan, kita bisa masuk ke sini lagi, atur kategori toko kamu. Nah, di sini produknya sudah ada sedang diskon, ada kekebalan tubuh. Tinggal kamu memilih mana yang ingin kamu tampilkan. Ini saya off-kan dulu karena memang nggak diskon.
Oke. Lalu saya atur urutannya supaya yang sedang diskon ke bawah aja, ini supaya lebih rapi aja untuk saya. Lalu saya klik konfirmasi. Oke, kita kembali ke desain ini. Lalu untuk memasukkan kategorinya, kita klik pilih kategori toko. Nah, sekarang kita pilih nih yang memang tadi sudah kamu buat ya. Misalkan kalau saya akan tambahkan untuk kekebalan tubuh Anda. Jadi ada kesehatan stamina pria, kesehatan buah hati, essential oil, sehat refreshing, dan kekebalan tubuh Anda. Jadi nanti keluarnya seperti ini. Oke, kita klik simpan. Untuk saya, sekarang desainnya sudah oke, sudah jauh lebih better ya daripada desain yang tadi standar. Kalau kita udah suka, kita klik pakai template. Lalu kita klik tampilkan. Ini untuk menampilkan dekorasi toko pada halaman utama toko. Tinggal kita lihat, oke, sudah beres, sudah oke, tidak ada yang berubah. Sip. Kita klik tampilkan. Oke, kalau dilihat, dia udah beda tampilannya. Udah ada kategorinya terlaris di Instagram untuk buah hati Anda, lalu ada kategori-kategori yang lain. Oke, untuk kategori tokonya seperti itu, bisa kita lihat juga di screen toko yang di Shopee, dia juga berubah. Yang ada di aplikasi Shopee ya. Jadi pada saat nanti customer kamu masuk ke toko kamu, tampilannya akan seperti ini. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Hopefully tutorial ini bisa membantu kamu, bisa membuat pelanggan-pelanggan kamu yang berkunjung ke toko kamu merasa, wow, tokonya bagus. Hopefully mereka menjadi percaya, lebih trust-nya lebih naik, sehingga penjualanmu pada akhirnya juga lebih naik. Kalau kamu merasa bahwa video ini berguna, sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru yang akan kita upload. Oke, sampai di sini dulu. Selamat berjualan dan semoga sukses selalu.